Di sini kami akan menjelaskan latar belakang yang mendasari pendapat kami. Nah, Kalimantan Selatan merupakan wilayah yang sangat rentan mengalami banjir. Baru-baru ini pada bulan Januari tahun 2021, Kalimantan Selatan mengalami banjir hebat yang merendam 10 dari 13 kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, berkaca dari pengalaman tersebut, membangun listrik bertenagakan nuklir di daerah Jorong, Kabupaten Tanah Bumbu merupakan hal yang riskan dilakukan dikarenakan banjir akan membahayakan inti komponen reaktor nuklir tersebut. Nah, air dapat dengan cepat menjadi berbahaya ketika terjadinya banjir. Banjir dapat merusak peralatan atau mematikan sistem kelistrikan pabrik, melumpuhkan mekanisme pendinginannya. Adapun insiden yang terjadi karena banjir pada pembangkit listrik tenaga nuklir adalah insiden Fort Calhoun di Amerika Serikat pada tahun 2011. Nah, serta yang paling berbahaya nih adalah insiden reaktor Fukushima Daiichi pada tahun 2011 dengan air banjir yang meluap dari insiden gempa tsunami Tohoku yang disebabkan oleh air cooling plant yang meluap dan bercampur dengan air luapan dari banjir tersebut. Nah, air tersebut memiliki tingkat radiasi yang tinggi. Kedua insiden tersebut menyebabkan meningkatnya tingkat radiasi radioaktif di batas aman. Nah, tentunya hal tersebut merugikan masyarakat secara fisik dan material. Adapun rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir yang berjarak 2 km dari perumahan penduduk juga menyalahi aturan. International Atomic Energy Agency dan World Nuclear Association menyatakan jarak minimum PLTN dari tempat tinggal itu minimal 10 mil atau 16 km saja, paling minimal. Nah, kalau misalnya terdapat permasalahan pada reaktor pembangkit listrik tenaga nuklir, tentunya akan sangat berbahaya bagi masyarakat sekitar karena radiasi radioaktif dapat menyebar sampai lebih dari radius minimum tersebut. Radiasi nuklir bersifat tidak dapat dirasakan oleh panca indera manusia. Pada tingkat tertentu dapat berdampak panjang, lintas generasi dan lintas geografi, sehingga dapat membahayakan kehidupan manusia dan lingkungan. Karakteristik tersebut menyebabkan masyarakat tidak mengetahui apakah mereka terpapar radiasi atau tidak, sehingga hal tersebut menyebabkan ketakutan dan kepanikan masyarakat pasca bencana. Paparan radioaktif dapat terjadi melalui dua cara, yakni internal exposure dan external exposure. Internal exposure terjadi apabila zat radioaktif masuk ke tubuh melalui mulut bersama dengan makanan, minuman, atau melalui hidung ketika bernafas. Sementara itu, external exposure terjadi ketika zat radioaktif mengenai langsung melalui kulit tubuh. Beberapa zat radioaktif yang terkandung dalam atom nuklir adalah iodin 131, cesium 127 dan strontium 90 yang memaparkan sinyal alfa, beta, dan gamma. Nah, masing-masing sinar radioaktif memiliki karakteristik dan kekuatan yang berbeda-beda. Iodin akan diserap oleh kelenjar tiroid, sedangkan strontium akan diserap oleh tulang. Zat radioaktif tersebut dapat merusak gen, sehingga sebagian gen akan mati, rusak, atau bermutasi. Hal yang paling membahayakan dari radiasi nuklir adalah tidak dapat dirasakan oleh 5 panca indera manusia. Ketika kita terpapar radiasi nuklir, kita tidak merasakan apa-apa, dan gejalanya timbul bisa seminggu, setahun, atau beberapa tahun kemudian. Gejala yang sering timbul adalah mual, muntah, kelelahan, rambut rontok, diare,
dan gejala tersebut tergantung dari level paparan radiasi. Radiasi nuklir juga dapat menyebabkan timbulnya penyakit kanker dan leukemia. Indonesia menjadi penduduk terbesar keempat di dunia ini sebagai mola bagi tumbuhnya industri yang berbasis tenaga kerja. Selain itu, jumlah tenaga kerja yang besar juga menjadi peluang bagi tumbuhnya sektor industri yang berbasis pada iptek. Peluang itu akan semakin menjadi keunggulan kompetitif bila didukung dengan adanya kualitas tenaga kerja yang memadai melalui peningkatan keterampilan teknis, keahlian profesional, serta pembinaan kemampuan masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus. Indonesia untuk memanfaatkan peluang ini sebaliknya diperlukan perencanaan, persiapan, dan pengolahan SDM yang kompetitif bekerja sama dengan pusat pelatihan SDM yang ada di tanah air maupun di luar negeri. Hal ini karena pada dasarnya penguasaan teknologi, sistem ketenaga listrikan, pembangkitan, penyaluran, dan distribusi memerlukan SDM baik tenaga keterampil maupun tenaga ahli yang dapat merencanakan atau merancang, membangun, mengoperasikan, memelihara dan melakukan penelitian dan pengembangan atau bank ketenaga listrikan yang dapat berkembang secara dinamis sesuai dengan tuntutan kualifikasinya. Nah, selain dengan beberapa hal yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir bukanlah solusi dari penggunaan bahan bakar tak terbarukan sebagai pembangkit listrik. Mengapa demikian? Indonesia kekayaan alamnya sangatlah melimpah. Indonesia mempunyai potensi yang tinggi untuk dikembangkan pembangkit listrik tenaga surya. Hal ini dikarenakan wilayah Indonesia berada di garis khatulistiwa. Oleh karena itu, sumber energi surya di Indonesia sangatlah melimpah. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS ini termasuk pembangkit listrik yang bersih dan juga ramah lingkungan. Nah, selain dari PLTS, Indonesia dikenal juga dengan negara kepulauan dengan 2/3 wilayahnya adalah lautan. Dari lautan kita dapat membangun pembangkit listrik tenaga ombak, yang mana hal ini merupakan potensial untuk dikembangkan dan juga untuk dioptimalkan. Dan tentunya Indonesia masih memiliki banyak energi terbarukan lainnya yang potensial untuk dikembangkan dan juga untuk dioptimalkan di Indonesia. Namun sekali lagi sayangnya, solusi yang saya sebutkan tadi masih belum dikembangkan dan dioptimalkan dengan baik. Padahal, daripada kita membangun pembangkit listrik tenaga nuklir yang dampaknya berbahaya, dan seperti yang dikatakan teman saya tadi, rencana lokasi pembangunannya pun yang menyalahi aturan internasional, lebih baik difokuskan pada pengembangan dan mengoptimalkan energi terbarukan seperti energi surya tadi, kemudian energi ombak, panas bumi, air, dan juga lain-lainnya dari energi terbarukan sebagai pembangkit listrik. Kami BEM Universitas Lambung Mangkurat menolak dengan tegas jika PLTN tetap dibangun di daerah Jorong, yang mana daerah tersebut merupakan daerah yang rawan banjir. Itu adalah alasan pertama, karena banjir tersebut dapat menyebabkan kecelakaan ketika PLTN telah beroperasi, yang mana kecelakaan tersebut memberikan dampak yang sangat buruk terhadap manusia dan lingkungan. Kemudian juga yang kedua adalah jarak PLTN yang hanya berjarak 2 km dari perumahan warga menyalahi aturan internasional. Karena bagaimanapun juga warga desa Jorong berhak atas keamanan dan kesehatan dirinya dan keluarganya masing-masing. Hal tersebut dijamin dalam 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dan juga kami dari BEM Universitas Lambung Mangkurat menawarkan solusi lebih baik kita mengoptimalkan dan mengembangkan pembangkit listrik dari energi yang terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya, tenaga ombak, panas bumi, dan lain sebagainya.